Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 20233442, Prodi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum saya yang berjudul Presentasi Perpajakan di Era Digital 4.0. Definisi dari presentasi ada 3. Yang pertama, presentasi merupakan kegiatan yang berbicara di depan orang banyak atau salah satu kegiatan komunikasi. Lalu presentasi adalah topik pengajuan kegiatan, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya presentasi adalah suatu kegiatan yang berbicara di depan banyak hadirin. Jenis-jenis presentasi. Yang pertama, presentasi dadakan. Merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Yang kedua, presentasi membaca naskah, yang merupakan jenis presentasi di mana dalam penyampaian suatu informasi, seseorang pembicara melakukannya sambil membaca naskah. Yang ketiga, ada presentasi hafalan. Jenis presentasi ini dilakukan menghafal dari teks yang sudah disediakan. Berbeda dengan jenis naskah, menghafal tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapan dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Yang keempat, ada presentasi extempore. Merupakan presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibandingkan jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja. Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Tujuan dari presentasi yaitu yang pertama menyampaikan suatu informasi, yang kedua meyakinkan pendengar, ketiga menghibur pendengar, keempat memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Yang kelima melakukan penjualan, keenam membuat suatu ide atau gagasan, ketujuh menyentuh emosi pendengar, kedelapan memperkenalkan diri. Manfaat dari presentasi. Yang pertama, sebagai bahan paparan suatu pokok pembahasan inti. Yang kedua, media pembantu untuk penjabaran suatu materi pembelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. Yang ketiga, kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi. Keempat, audiens biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar dari presentasi itu sendiri. Yang kelima, menumpu mental yang ada di dalam diri si pembawa materi presentasi. Adapun syarat-syarat dari presentasi yaitu menguasai materi dan bahasa yang baik, mempunyai keberanian, memiliki ketenangan sikap, sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur, sanggup mengadakan reaksi cepat dan tepat dalam situasi apapun, dan memperlihatkan sikap yang tidak kaku. Ada 10 kebiasaan yang harus dihindari saat presentasi. Yang pertama, membaca saat presentasi, tak melakukan kontak fisik, berpakaian yang tidak rapi, melakukan hal-hal yang tidak penting, tidak melakukan persiapan, hanya berdiri di satu tempat saja, membaca poin-poin pada slide, terlalu lama berbicara, gagal menarik perhatian, dan mengakhiri presentasi yang buruk. Bentuk komunikasi yang efektif dalam presentasi perpajakan adalah komunikasi verbal efektif, yaitu berlangsung secara timbal balik, makna pesan ringkas dan jelas, bahasa yang mudah dipahami, cara penyampaian mudah diterima, disampaikan secara tulus, mempunyai tujuan yang jelas, memperlihatkan norma yang berlaku. Baiklah, itu hasil presentasi saya tentang presentasi perpajakan di era digital 4.0. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.